tak kasih. Hah? Ini beneran? Hah? Beneran? Hah? Hai guys, welcome back to Jawa Batak Family Channel. Channel. Akhirnya setelah 1000 tahun lamanya kita kembali lagi. Alebay. Apa? Dan untungnya aku masih inget ya. Welcome back to Jawa Batak Family Channel. Akhirnya nggak lupa. Oke guys, kali ini setelah kita lama tidak ada di dunia perhitungan, sekarang kita kembali dengan memberitahukan kabar baik. Kabar baik ya. Ya bener-bener. Lah aku mau ngomong. Iya, itu. Gimana ya ceritanya? Aku mau mulai dari mana ya? Jadi mungkin kalian kaget kok gemuk banget ya. Jadi sekarang aku memang menggemuk. Mok-mok ya dia. Karena apa? Karena dia Kamera zoom. karena dia makan. Karena porsi dia sekarang nggak hanya satu, dua lebih. Porsinya sekarang makanya banyak banget. Nah jadi guys, sekarang kita apa ya? Sebenarnya gimana aku bingung. Jadi kita kembali lagi membawakan kabar bahagia memberitahukan Ya. bahwa aku sudah hamil. Yeay. Dan aku mau jadi bapak. Kok lemes banget. Seneng banget tahu. Kalian pasti penasaran kan, gimana ceritanya, gimana sih cara aku memberitahukan suamiku, memberitahukan keluarga. Harusnya kalau orang ngasih surprise itu yang enak gitu ya, enak atau menyenangkan. Kalau dia enggak, Apa? dia ngasih surprise di saat yang kita kena prank juga. Tapi kan aku nggak tahu waktu itu kita kena prank. Oh iya, jadi kita kena prank di tengah-tengah prank yang beritanya sedih itu, dia memberitakan berita baik. Jadi kan balance berarti. Balance dan bingung. Ketika pulang lebih nyesek karena Jujur tangan di belakang. oh iya, nanti tak ceritain dulu. Ada penasaran ya. Oke, jadi aku akan cerita kapan aku tahunnya hamil itu. Jadi 1 bulan sebelum 17 Agustus ya. Kita lihat kalender itu ya kan. 1 bulan sebelum 17 Agustus berarti 17 Agustus. Juli. Gimana? Ngapain susah banget? 1 Iya, bulan. enggak, maksudku ini kan kita nggak tahu ya, pas liburan ada di YouTube channel kita, pas kita liburan ke mana itu, pantai sini ya. Nah itu apa namanya, pokoknya kita kan selalu melihat kalender ya, kita itu pencari tanggal merah. Selain hari Minggu ya. Kita itu mencari tanggal merah. Jadi kita kalau dari tanggal merah itu kan kita udah planning kita liburan kemana gitu kan. Dan waktu itu pas habis liburan dari sini 17 Agustus itu hari Senin ya. Jadi hari Senin kita rencana jalan-jalan ke pantai. Ya. Pantai yang belum pernah kita jalanin dan pantainya keren. Dan sangat jauh juga. Jauh, yang kerennya pantainya jauh, jalannya dingin, cuacanya dingin, pakai motor yang fit harusnya, ya kan? Terus tempatnya masih baru banget, jadi tempatnya masih bersih.
Ya bersih dari orang juga. Like a bird on a tree. Waktu itu kan, nah aku juga belum tahu kan kalau waktu itu udah hamil, jadi pokoknya kita udah fix ke pantai ini tanggal segini gitu. Terus tapi dalam 1 bulan itu kan kayak mungkin dia juga, aku juga feeling kayak merasa aku tuh hamil gitu. Cuma kan kita nggak mau kepedean ya, takutnya nanti kecewa gitu kan. Jadi waktu apa? Aku kan biasanya itu kalau misalnya menstruasi itu setelah nikah menstruasinya itu kan mundur 1 minggu. Jadi soalnya aku udah pernah tes pack karena telat 1 minggu, aku tes pack ternyata enggak gitu kan. Terus jadi ini aku biarin dulu sampai lebih dari 1 minggu. Aku tuh rencanain, oh kalau udah lewat dari hari ini nggak dapet juga, nggak menstruasi juga, berarti aku bakalan tuh tes, aku bakalan beli tes pack gitu. Nah, aku udah rencanain berarti hari Jumat aku akan beli tes pack tuh. Dan ternyata pas hari Jumat siang, aku kan ke bank, biasanya ke bank gitu. Dan pas nunggu di bank itu, rasanya kayak orang lagi dapet gitu kan. Dan ya lemes, ternyata nggak jadi dia, padahal rencananya hari ini mau beli tes pack gitu. Aku langsung WA dia, ya waktu itu aku langsung WA. Kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya nggak jadi gitu. Ya udah lemes aja gitu kan. Terus tapi pas ya udah kita usaha lagi gitu kan. Terus diusaha. Terus tapi anehnya itu kayak kan biasanya kalau orang menstruasi itu ya terusan, maksudnya nggak cuma sedikit aja tapi banyak gitu kan. Nah itu aku pulang kerja sampai malam sampai pagi juga udah nggak ada. Nggak keluar gitu. Pas aku udah menopause, aku mikirnya gitu, cuma sedikit gitu. Ya nenek-nenek berwujud remaja. Terus aku cerita kan sama teman gitu, kok tapi gini ya, aku bilang gitu. Terus temanku bilang, kamu coba beli tes pack, soalnya ada juga orang yang hamil itu ada keluar sedikit darah itu kayak flek, itu menandakan kalau apa embrio udah menempel di dinding rahim kayak gitulah. Oh gitu ya, itu pas Sabtu aku cerita. Terus akhirnya aku ya udah deh, nanti pulang kerja aku bakal beli tes pack gitu. Nah sampai situ juga aku nggak ngomong sama suamiku juga kan. Terus akhirnya pulang kerja aku beli tes pack. Jadi minggu pagi itu aku itu langsung bangun pagi-pagi, suamiku masih tidur, jadi aku tes pack. Aku mau tes pack juga agak-agak juga gimana gitu lah. Takutnya masih garis 1 gitu kan. Terus aku ya biasa aja gitu. Terus pas udah tes pack masih ngantuk juga kan, lihat lu 2 gitu. 2 kok 2 gitu, maksudnya bukan yang nggak mau gitu, tapi kok terus berarti kemarin tuh bener orang-orang bilang kayak flek itu penandaan embrionya nempel. Dan aku belum kasih tahu suamiku juga kan, karena aku begitu tahu itu garis 2, imajinasiku kan langsung bekerja tuh, besok ke pantai, ya udah besok aja aku kasih surprise-nya gitu kan. Terus akhirnya tapi aku masih kurang yakin gitu ya. Akhirnya hari Minggu kita kerja sore ya, jadi aku waktu itu kebetulan lagi batuk kan, jadi aku cari-cari alasan mau ke apotek bareng suami gitu, karena dia kan kita selalu bareng terus gitu kan kemana. Nanti kalau aku pergi sendirian nanti dia marah. Terus apa, pokoknya dia biasanya ngantar-ngantar, apalagi sejak corona kita kemana-mana berdua gitu kan, sok strip gitu. Terus akhirnya ke apotek, terus aku beli tes pack lagi. Terus aku juga pokoknya aku ngomong ke dia aku mau beli obat batuk gitu. Terus akhirnya tapi aku waktu itu kayak apa namanya, takutnya dia tahu gitu ya. Tapi pas aku dia biasa aja, ya udah, jadi aku sembunyikan juga itu tes packnya gitu. Aku nggak ikut masuk sih ke apotek. Dia nunggu di parkiran gitu. Terus habis itu besok paginya, hari Senin pagi 17 Agustus itu
Aku tes pack lagi pagi-pagi. Aku bangun pagi-pagi, tes pack lagi, hasilnya langsung nggak pakai lama gitu kan. Biasanya kan dibiarin lama katanya. Langsung cus. Langsung lagi. Itu dia aku langsung seneng, terus aku langsung gimana caranya ini nanti cara ngomongnya gitu. Terus aku langsung sembunyikan di mana, taruh yang aku pakai baju yang mana ya nanti biar aku taruh di baju itu kayak gitu. Nah, pokoknya tapi aku was-was juga nanti dia tahu dengan sendirinya pas dia ngambil apa kayak ke baju apa gitu. Tapi untungnya dia nggak tahu. Dan akhirnya kita pergi ke pantai gitu. Cus. Kita kan belum pernah ke pantai itu, dan pantai itu sangat jauh guys, jauh banget. Jauh banget. Dan kita biasa ya, kalau kalian juga punya pengalaman pakai Google Maps itu, kalian selalu diarahkan ke jalan yang salah. Ya jadi Kita soalnya udah berapa kali ya, sebenarnya nggak salah, cuma kurang tepat. sama aja. Oh sama aja. Dan ternyata ada jalan yang jauh lebih mulus kayak Iya. aku gitu. Dan ya Allah, rasanya kita di-prank pertama kita di-prank sama Google Maps. Dan aku kita motoran ya, berdua aja sambil aku lihat Google Map, dia yang nyetir. Kira-kira kurang lebih 30 menit kita mau nyampe ya. Enggak, kurang 20 menit. Kurang lebih Kurang 20 segitulah. menit kita nyampe, kelihatan kan Google. Dan Keke adiknya dia itu telepon aku. Bentar, bukan KKI ya? Bukan Keke, bukan Keke. Terus dia telepon kan, terus katanya tapi aku nggak ngangkat soalnya kan lagi di jalan nggak kedengeran gitu. Ya udah aku bilang. Terus dia WA katanya, terus dia Mbak Sono meninggal katanya gitu. Jadi nenekku satu-satunya tinggal satu meninggal. Padahal dan itu Maksudnya gimana? Kita shock ya. Aku juga lemas, terus aku belum langsung ngomong ke dia gitu kan. Terus aku loh terus ini cara ngomongnya gimana? Aku mikir gitu. Terus aduh aku gimana nih, terus aku ngomong Mbah Sono katanya meninggal. Terus dia juga langsung kayak lemes gitu ya. ya jadi ya aku bingung juga sih gimana nanti, bingung pengen pulang juga, kita udah sejauh gini kurang 20 menit, jadi aku pikir lagi udah kita di sana 20 menit nyampe, kita nggak usah lama-lama di sana, 10 menit langsung kita balik gitu ya. Yang Yang penting nyampe kita tahu di sana tempat foto langsung gitu ya, supaya nggak ya nggak sia-sia nggak sia-sia udah ini. sejauh itu. Tapi kan kita juga mikir langsung cepet pulang. Akhirnya sampailah kita di sana. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Akhirnya kita nyampe sana dan keren. Dan aku begitu aku tahu kabar itu ya, pikiranku langsung buyar, rencanaku langsung buyar. Aduh, kayaknya ini bukan saat yang tepat. Terus aku langsung sambil menuju 20 menit mau nyampe, di pikiranku, terus kapan lagi aku ngomongnya? Nanti aku paling nggak bisa nahan sesuatu guys, nggak bisa nahan, apalagi kabar bahagia itu aku nggak bisa nahan gitu kan. Duh, masa nanti pulang habis dikebumikan terus kami pergi ke restoran, terus aku masih di situ, kan nggak mungkin kita langsung pergi ke restoran. Kan nggak mungkin. Aduh, aku pusing, itu gimana? Terus akhirnya nyampe sana, aku lihat begitu kita sampai di sana, begitu kita lihat pantainya, aku lihat dia juga moodnya langsung udah nggak diam, terus dia langsung kayaknya senang banget gitu lihat pantainya yang begitu bagus. Terus kita foto-foto, dia langsung video-video.
terus aku lihat moodnya lagi bagus, terus aku mikir ya udahlah kasih aja lah hari ini. Aku pikiranku ya udah mungkin biar dia ada kabar duka, ada kabar bahagia, aku mikirnya gitu. Jadi dia nggak terlalu sedih, aku mikirnya gitu juga ya. Terus akhirnya ya udah pas waktu itu ya udah kasih aja hari ini gitu. Jadi aku kasih deh waktu itu. Hai guys. Halo guys. Jalan-jalan lah. Ini beneran? Hah? Beneran? Beneran? Ya. Telangan dong? Hamil guys istriku. Gua dibohongin katanya kemarin. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Minta hadiah apa? Tas lo jare nih. Oh, minta tas. Oke. Bentar lagi Willy Junior akan ada di dunia ini. Thanks God. Ngerjain gua, beneran gua gak tahu, sialan. Ya gila ya. Jadi terus aku di situ bingung kan. Duh, ya gimana ya, campur aduk gitu loh. Campur aduk itu sesuatu yang nggak bisa diekspresikan, jadi pusing kan. Aku mau seneng tapi ini beneran nggak. Kemarin soalnya kan dia bilang ini nge-fake. Ya wes lah, yang penting kita kan doa berusaha lagi, doa berusaha yang banyak gitu loh. Loh kok tahu-tahu jadi ini. Padahal dia kan nggak bisa bohong, padahal aku tahu dia tuh nggak bisa bohong orangnya. Dia jujur banget, kelebihan jujurnya. Makanya. Kan aku nggak bohong waktu itu, ya. Aku kira itu nggak jadi. Ya kita langsung itu ya, ambil momen-momen gitu ya, sebentar foto, langsung, ayo kita pulang aja apa? Kan di rumah juga, ya pasti sedih lah gitu. Karena di situ juga sinyalnya luar biasa susah. Padahal kita tuh pakai provider yang harganya Enggak, kita bawa tower waktu itu. Bawa tower, bawa wifi. Ternyata nggak kuat. Gak ada sinyal. Ya udah, kita setengah 11 sudah pulang dari pantai. Bayangin, kita nyampe itu jam 10:15 ya. 15. Iya kan? Berarti 15 menit. Iya, sekitar 15 menit ya. Pokoknya waktunya singkat banget pokoknya kita di sana itu. Dan akhirnya dia udah mulai happy, terus dia bikinnya ya udah, maksudnya ada yang pergi ada yang datang, dia mikir gitu. Nah kita pulang, dia udah lumayan itu udah mulai. Dan pas jalannya waktu kita pulang kan jalannya keren banget ya, maksudnya mulus ya. Kita berangkat duduk, ternyata motorku langsung minta ganti dia, ya udah beli lagi. Dan parahnya lagi guys, ternyata itu pantainya di sebelah pantai sini. Iya, pantai kemarin. Pantai kita di prank, oh my god. Dan sangat deket banget ya. Dan pas jalan menuju pantai itu kan aku udah hamil muda berarti, dan dia bawa motornya barbar banget guys. Iya, Nggak mungkin aku soalnya kan nggak tahu, jadi udah ya kan itu capek gila gitu loh. Jadi terus, udah lama jalannya rusak, salah lagi. Dia lihat salah terus akhirnya kenceng, terus sebelum ke pantai itu karena kan aku juga nggak tahu kalau dia hamil, jadi ada satu tempat itu yang harus satu orang kalau nggak naik motor yang trail gitu yang khusus outdoor untuk nanjak kita adventure itu nggak bisa, padahal motorku udah diservis juga. Akhirnya dia jalan dikit, meskipun nggak sampai 3 menit sih ya jalannya, cuma dikit, cuma 2 menitan. Tapi kan ya itu setelah dia ngasih tahu kalau dia hamil, gila nih orang, tadi tak suruh jalan. Dan aku nggak apa-apa sih masalah jalan itu, cuma pas naik motor itu jalannya super duper elek, terus digas, pokoknya aduh moga-moga nggak apa-apa, moga-moga aku gitu pokoknya. Kayaknya anakku memang strong banget. Kayak emaknya ya kan.
Nah, terus kita akhirnya pulang setengah 11 kita pulang. Kita mampir dulu makan di Tulungagung itu karena tempat itu udah lama banget kita pengen makan ke situ tapi selalu tutup. Dan waktu itu buka, ya puji Tuhan mungkin rezekinya kita waktu itu. Dan kita nyalakan HP dan nyalakan ada sinyal dan tahu kita dapat kabar apa lagi? Jawa racun. Jadi kabarnya adalah dari adikku, Mas, Mbak, ternyata yang meninggal adalah nenek atau mbah dari, jadi mertuanya Pak D-nya dia. Mertuanya Pak D-nya. Bukan Mbah Sononya, bukan neneknya dia. Langsung aku Dia kan orangnya agak suka marah gitu ya. Kalau misalnya aku mungkin nggak ngasih kabar baik waktu itu, mungkin dia langsung marah. Terus kita juga ya udahlah, kita juga udah bahagia ya, maksudnya kalau misalnya kita nggak ada kabar itu mungkin kita kecewa ya. Bayangkan setengah 11 kita udah balik dari pantai guys. Biasanya ya kita, apa sih di pantai kok 10 menit? Pokoknya semuanya waktu itu udah bahagia ya, udah kita terobati lah ya. Kita dapat kabar bahagia. Terus rumah makan yang kita kunjungi juga lama nggak selalu tutup dan buka ya, kebahagiaannya double dan begitu gitu ya kita terima ya, WA-nya biasa aja gitu, nggak sama gimana sih kasih kabar nggak jelas nggak gitu. Jadi pikirku gini, dah pesan makan biar kenyang. Hari ini penuh dengan cerita yang lika-liku ya, jadi fluktuatif. Nah itu. Dan kita dari keluarganya dia kayaknya juga udah gimana was-was gitu, nanti Mas Willy marah gimana gitu kan. Iya kan, ya mereka sih takut ya. Jadi saya dia orangnya ya bukan dingin. Bukan pemarah sih, tapi ya dia soalnya suka makan yang pedas asin. Enggak, suka yang makan asin, makan lemak, makan daging, jadi di darah tinggi, suka marah-marah. Akhirnya makan orang. Jadi mereka takut kalau nanti pulang, udah pulang terus marah. Tapi ya gimana, kita penting udah jalani ya kan. Nggak mungkin juga kalau aku mau renang, soalnya di situ masih lepas. Dan nggak mungkin juga kita balik lagi ya, jauh. Udah nggak mau. Lain kali nggak apa-apa sih. Jadi terus akhirnya kita makan, kita pulang, dan aku punya rencana di jalan. Orang rumah bakal gua prank ganti, ya kan? Akhirnya kita prank gantian. Tapi waktu itu aku ngomong sama dia, kita kasih tahu keluarga setelah besok kita dari dokter memastikan dulu gitu kan. Dan itu nggak terjadi. Saya waktu itu kan, kalaupun itu sebenarnya nggak ada hubungan darah antara mereka sama neneknya yang meninggal itu ya, tapi kan udah keluarga, jadi tetap harus ke sana. Cuma kan begitu aku tahu aku hamil kan, aku ini musim corona jadi aku nggak mau ikut ke acara yang rame-rame gitu. Terus kan aku ngomong sama dia, kamu ngomong sama mama gitu kalau aku itu nggak ikut. Cuma kan mau ngomong alasannya apa, masa ngomong kok capek sok banget, masa cuma gitu aja kok nggak ikut ke pemakaman gitu loh. Jadi mau diomongin sekalian aja ya sekarang ya. Jadi kita tuh bingung di rumah sana itu WA-WAan gitu kan, ngomong gimana caranya ngomongnya gimana gitu. Terus sebulan WA-an. Kita sebulan gini tapi WA-an gitu. Jadi ya udah mereka begitu kita, tapi begitu nyampe rame mang tadi gini. Cuma ngomongnya gini pokoknya rame banget. Tapi kita ya biasa enggak yang marah, kita cuma malah ketawa gitu. Iya, jadi ketawa. Duh, jam 11:30 kurang ya, kita udah di rumah kan. Dari Tulungagung kan cuma 40 menit. Duh, kok udah di rumah? Ya gimana lagi? Nah itu rencananya kan sore itu ada acara kebaktian. Terus akhirnya kita WA-WA ngomong, ya udah ngomong aja deh kalau misalnya kalau aku tuh hamil, jadi enggak apa, kalau bisa nggak di keramaian kayak gitu. Akhirnya kita prank balik tuh, ya kan? Aku punya ide, aku bawa tuh test pack, kasihkan mama, ya. Mah, engkau apa sih? Tuh gak sama Lurana ya? Gak apa-apa. Anu soalnya apa sih?
Gila. Hah? Nyapa, 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 Ngapa sih piye? Ngapa sih piye? Ngapa sih piye? Tapi mamaku jago gelem ya duwe mantune. Kapan putus? Dikasih cucu kok malah nangis. Udah itu pokoknya. Ya begitu. Tapi untuk keluargaku yang di kampung sana, kita ngomongnya besok habis dari besoknya habis kita dari dokter. Jadi ada bukti, ada foto, ada nanti dipikir nanti apa nggak percaya gitu ya. Dan kalau aku kan enggak yang karena bukan cucu pertama ya, cuma cucu dari anak perempuan satu-satunya. Dia kayaknya aku lihat-lihat dia agak terharu tapi ditahan-tahannya gitu. Mungkin gengsi ya. Gengsi, mau nangis gengsi. Habis video call tutup nangis dia. Kalau dari suamiku kan cucu pertama, jadi orang tuanya itu excited gitu. Ya mamaku juga excited, cuma enggak ekspresif. Ya lihatlah nanti ada itu. Begitulah ceritanya. Terus udah. Ya jadi itu cerita kita waktu apa? Nah, waktu kita dapat berita baik dan berita prank. Dan sebenarnya kita itu mau membagikannya di usia 3 bulan ya. Cuma karena biasanya kan kalau kita nunda nggak kerja kan kebablasan, dan sekarang usia kehamilan itu sudah 5 bulan. 5 bulan. Baru kita share. Berarti aku 5 bulan nggak ada video guys, ya ampun, mohon maaf. Dan kalau rasanya masih terlalu cepat ya. Iya. Soalnya kan kita konsennya kan ke kehamilan, jadi nanti takutku dia tuh kalau udah bikin video ngedit itu udah aku pergi kemana sampai balik sampai tidur dia nggak tahu. Terlalu fokus aja, takutnya dia kan capek. Tapi karena kehamilan udah 5 bulan, hampir 6 bulan kan udah kuat gitu kehamilan. Jadi ya oke lah, dia minta lagi, oke kita share, oke. Karena kan ini kabar bahagia, jadi kita juga mohon doanya supaya semuanya lancar, sehat, sempurna, lancar sampai persalinan. Oke, begitulah kabar kehamilan di episode pertama. Nantikan kita akan berbagi tentang aktivitas kami ya. masa-masa kehamilan ini, apa aja yang kita kerjakan. Cerita kehamilannya juga nanti ada banyak lah.
kita akan bercerita seperti apa. Tapi sedikit cerita aku dari umur hamil sampai sekarang ya, awal sampai sekarang itu aku nggak ada yang keluhan yang aneh-aneh ya. Dia bersyukur nggak menghadapi istri yang rewel, yang ngidam apa gitu, nggak ada, mual juga nggak ada. Jadi buat cowok-cowok yang belum nikah, carilah istri yang tidak merepotkan. Kan mereka juga nggak tahu nanti iya gitu ya. kayak gimana. Ya aku bersyukurnya itu kan baru Batak itu ternyata kuat banget, jadi dia nggak sampai mual, nggak ada loyo, nggak anu, malah dia kuat, semuanya dipegang, aku main aja. Aku soalnya orang yang nggak bisa diam juga, tapi puji Tuhan nggak ada mual, nggak ada yang lemes. Pokoknya semuanya normal lah ya. Sama aja kayak aku sebelum hamil, ya kayak gitu. Cuma ada perbedaan yang sedikit mencolok sih dari dia. Waktu hamil itu, yaitu beras di rumah itu cepet habis. Kulkas lalu harus terisi. Iya, makanya jadi lebih banyak itu aja. Tapi aku seneng, jadi nanti itu anakku kan kuat ya kan. Yang penting dia tidak sakit, tidak loyo, itu kan penting ya kalau di kehamilan. Katanya dokternya gitu. Oke, itu kayaknya yang kita bisa Share. bagikan, share di episode pertama kehamilan ini. Jadi apa ya? Udah itu aja pokoknya. Terima kasih ya sudah menonton. Thank you. Kalau kalian misalnya ada cerita apa soal kehamilan, atau kalian mau ngasih masukan apa soal kehamilan, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau mau tanya-tanya, Tanya-tanya boleh banget. tentang kehamilan. Terus atau ada yang tanya kayak kapan hari kan program apa gimana gitu. Kita nggak ada program gitu. Kita udah di program dari Tuhan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga. Di subscribe juga. Subscribe yang banyak. Terima kasih, bye bye. Dadah, God bless.